diangkut angkat, tidak ada pengolahan lain, dan ada anggaran yang disparitasnya sangat besar antara desa dan kota. Padahal satu penduduk itu menyumbangkan 0,03% sampah. Karakter sampahnya pun juga sama antara desa dan kota. Dan kota mendapatkan anggaran 2,9 miliar untuk mengangkut antar tutup sampah, masyarakat desa gimana? Padahal di desa itu banyak, terutama di desa pesantren juga mereka kesulitan untuk pengolahan sampahnya. Apakah mereka juga akhirnya akan antar itu? Nah, PTST juga bagaimana? Nah, inilah yang saya minta agar supaya dalam hal isu lingkungan tentang pengolahan sampah ini penting juga untuk di breakdown lagi agar supaya tidak ada disparitas anggaran. Kalau saya orang desa misalnya, kenapa tidak mendapatkan hak penganggaran sampah sementara orang kota dapat? Dan apakah kemudian dikatakan, oh kalau sampah di desa gampang karena banyak lahan yang bisa gampang dibakar misalnya, atau pembuangannya gampang dan mudah gitu. Terus terang problem sampah ini orang pesisir itu sangat marah kepada kami di orang-orang gunung katanya, kalau orang di Papua itu, karena sampah-sampah yang nyampe ke pesisir itu sebagian besar adalah sampah gunung yang dibuang ke sungai. Nah, sementara sungainya tidak ada perhatian karena Bapeda misalnya atau pemerintah Kabupaten Makassar lebih banyak melihat penampakan jalan yang licin daripada sungai yang bersih. Padahal kebutuhan dasar manusia itu satu adalah ya, kalau bahasanya teman-teman itu alat produksi kita itu ya tanah, air, dan udara. Nah, kalau itu rusak itu gimana? Bukan hanya jalan itu bagian dari sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas yang penting versi kami gitu, orang-orang yang berada di isu lingkungan. Cuma begini, mohon dikoreksi juga di laporan tentang sampah. Kami mohon maaf, ini ada data yang sangat akrobat akuntingnya sangat parah, dan monggo saya sampaikan ini temuan ini kepada teman-teman media, kalau misalnya mau tulis juga tidak apa-apa. Sebelum jika memang pemerintah Kabupaten Makassar mau konfirmasi. Misalnya di laporan tentang jumlah angkutan sampah yang masuk ke TPA ini, terutama di tahun 2018, saya lihat pada November tahun 2018 ada sampah masuk 1.800 ton, kemudian di Desembernya ada 10.000 ton sampah masuk ke sana, diangkut. Sementara rata-rata pada 5 tahun berikutnya dan 1 tahun sebelumnya itu rata-rata tidak sampai 1.000 ton. Saya berpikir begini, di bulan Desember ini kenapa kok bisa ngangkut sampah 10.000 ton? Butuh berapa truk dan berapa sih? Mohon untuk itu kemudian juga dikoreksi, dan teman ini saya sampaikan, maksudnya bukan teman. Isu inilah yang kemudian menyebabkan hari ini misalnya teman-teman banyak yang menulis, teman-teman wartawan banyak menulis TPA-nya butuh tambahan lahan, sementara laporannya seperti itu misalnya. Nah, nanti kalau misalnya tanya, ini gimana nih datanya dapat dari mana? Ya dari DLH sendiri yang laporkan, dan itu apakah salah tulis? Saya enggak salah tulis. Nanti misalnya pimpinan mau lihat laporannya bagaimana tentang sampah ini. Nah, konteksnya dalam hal lingkungan dan juga dengan pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih sinerginya agar supaya misalnya sampah pasar dan sampah-sampah yang bisa diproduksi menjadi pupuk itu juga bisa dikembangkan bersama. Nah, ini harus ada sebab-sebab misalnya di beberapa kabupaten itu ada yang melahirkan BUMD persampahan. BUMD persampahan, dan itu produknya bukan hanya produk sampah plastik, tetapi juga pupuk. Jadi inilah yang kemudian mungkin bisa di breakdown lagi di RPJMD Kabupaten Makassar, bagaimana pengolahan sampah bisa kemudian dikelola menjadi industri. Tidak dikelola, kalau menjadi industri bisa melahirkan pupuk apa semuanya. Ini harus untuk menjadi industri itu ya butuh sentuhan-sentuhan yang lain, kebijakan misalnya menjadi BUMD persampahan. Misalnya Banyumas atau kemudian di Denpasar mungkin ada teman-teman yang mencoba di sana. Nah,
Hubungannya juga soal pupuk yang kedua, yang terakhir, sama maaf ini yang terakhir. Dalam 3 tahun terakhir ada banyak peredaran pupuk dalam tanda kutip palsu, gitu ya. Dalam tanda kutip palsu. Artinya palsu itu kadar untuk bisa membantu menyuburkan tanah, kadar untuk bisa memperbaiki lahan itu tidak teruji dengan baik. Dan ini bobol Kabupaten Pamekasan. Padahal Kabupaten Pamekasan itu memiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, punya pendamping penyuluh sampai ke bawah, tapi ini bisa bobol. Dan kemudian tata kelola pemasaran pupuk pun juga terstruktur. Ada distributor, ada kios, ada agen, ada gudangnya. Kenapa kok bisa seperti ini? Apakah soal pertanian itu menjadi sesuatu yang kemudian dalam tanda kutip saya sampaikan jijik untuk kemudian dibahas oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan? Inilah yang kemudian saya minta perhatian yang besar di sektor pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya, sangat banyak sekali begitu ya. Dan ini nanti insya Allah breakdownnya nanti di RPJMD 5 tahunan. Ini insya Allah bisa langsung secara teknis semuanya bisa dilaksanakan. Makanya semuanya nanti tetap butuh pengawalan 5 tahun ke depan begitu. Siapapun bupatinya kan begitu. Karena Pamekasan milik kita semua. Ada yang lain? Silakan. Oh iya silakan, Bang Taufik, Ketua AGI ya? Bukan. Saya Muhammad Rusi, fraksi PAN Nasdem. Kursinya di sini Pak. Silakan Bang. Lanjut Bang. Silakan lebih lalu yang ada di Dimati ya, yang ada di Dimati adanya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi kehormatan bagi kami tentunya para jurnalis, karena sejak saya berkarir di Pamekasan ini pertama kali dilakukan. Ya, baru kali ini dilakukan, dan ini sebetulnya momentum kayak ini ditunggu oleh sebagian besar wartawan, sehingga teman-teman ini bisa menyampaikan aspirasi dari berbagai aspek seperti yang disampaikan oleh calon anggota dewan dan di panjang lebar itu. Harus yang didiskusikan itu, mulai dari ketua PWI dan dari teman-teman yang lain. Nah, saya hanya begini ya, sederhana. Saya menyampaikan bahwa pembangunan di Pamekasan itu jangan terlalu banyak gimmicknya, Pak. Jadi jangan terlalu banyak drama-dramanya. Saya contohkan begini, perencanaannya A, B,